Kadang juga kita manusia seperti Thomas, sebelum aku melihat, aku tidak percaya. Nah, karena itu kalau kita bersiara, tentu dengan kita melihat langsung. Sungguh bahagia bisa ada bersama dengan Anda semua dan ingin berbagi pengalaman berkaitan ziarah ke Holy Land. Perjalanan ziarah ke Holy Land, ziarah yang sangat indah sekali. Karena kalau kita berziarah ke Holy Land, kita akan merasakan bagaimana sebenarnya kalau kita hanya mendengar kitab suci di gereja atau kita membaca kitab suci, tapi kalau kita berziarah ke Holy Land, kita sendiri akan datang ke tempat-tempat di mana peristiwa itu terjadi, dan kita bisa merasakan bagaimana suasana saat ketika seakan waktu itu kita berada bersama dan peristiwa itu sedang berlangsung. Kitab suci Perjanjian Lama tentunya meliputi seluruh, kalau kita hanya katakan Holy Land, seakan-akan kita hanya tertuju ke Israel, tetapi itu membentang luas Holy Land itu sendiri. Ya, bukan hanya tertuju ke daerah yang sekarang kita mengerti sebagai daerah kunjungan, yaitu di Israel saja. Tapi dari Yordania sampai ke Mesir terbentang luas, itulah Holy Land. Dari Mesir, Israel sekarang, dan Yordania. Bahkan sampai ke Irak. Karena di sanalah itu ada sungai Tigris dan Efrat dari Mesopotamia. Dan luas sekali daerahnya. Tapi pada kesempatan ini saya ingin hanya berbicara memfokus saja ke daerah yang sering kita kunjungi, yaitu kita mengunjungi biasanya melewati entah kita masuk dari Mesir atau kita masuk dari Yordania, ada 2 perbatasan yang akan kita masuk. Dan setelah tiba di Israel, tergantung dari mana kita arah masuk, tetapi kita biasanya langsung tinggal di daerah, yaitu di menuju tempat tinggal, entah di sekitar Bethlehem, tempat kelahiran Yesus Kristus, atau kita tinggal di tempat Danau Galilea dengan Yesus berada, tinggal di Yerusalem. Nah, tempat yang luar biasa kita fokuskan pada perjalanan kisah sengsara Yesus Kristus, untuk kita menuju ke tempat yang nama Yesus teristimewa. 14 perhentian itu dari rumah Pilatus sampai Bukit Golgota, dan kita akan melewati tempat itu. Tidak tentu bisa dikunjungi dalam waktu yang singkat, membutuhkan beberapa pekan kalau ingin mengetahui lebih dalam dan lebih luas tentang tempat-tempat itu. Tapi ada beberapa tempat yang sangat istimewa berkaitan dengan kelahiran Yesus Kristus di Bethlehem, yaitu tempat di mana Bunda Maria melahirkan. Dan gereja itu gereja yang sangat indah, yang ada sampai sekarang. Kita bisa berziarah ke sana, dan tempat yang sangat istimewa. Tentu kalau perayaan pesta Natal yang sebentar lagi kita akan rayakan, kita akan melihat ada siaran langsung bagaimana perayaan itu, tentu berlokasi di tempat Yesus dilahirkan. Sesudah itu kita akan masuk Yerusalem. Dari Bethlehem kita akan pergi ke tempat di mana Yesus ketika setelah perjamuan malam terakhir di Bukit Sion, dia turun dan dia akan ada di Taman Getsemani. Di Taman Getsemani itulah Yesus nantinya akan ditangkap dan akan diarak, dan semalaman Yesus ada di tempat yang sangat luar biasa. Di situ ada penderitaan yang amat berat, yang kita tentunya akan tahu namanya gereja ayam berkokok. Di situ Yesus dipenjarakan semalaman, dan kita ingat akan penyangkalan Petrus terjadi di tempat itu. Ketika orang bertanya, bukankah engkau juga berasal bersama dengan mereka? Engkau mengenal dia, dan Petrus menyangkal.
tempat ini sedih sebenarnya bagi saya. Kalau saya mengantar siara, tempat ini tempat yang paling luar biasa. Kesedihan terjadi. Kalau saya mau katakan tempat spot inilah tempat yang paling, bagi pribadi saya adalah tempat yang paling indah untuk bagaimana kita manusia yang sungguh luar biasa. Petrus itu menyangkal Yesus. Bahkan dia mengatakan tidak mengenal. Betapa pedih hati Yesus ketika memandang Petrus. Karena dikatakan sebelum ayam berkokok, 3 kali engkau telah menyangkal aku. Dan itulah Petrus menyangkal Yesus. Dan kita bisa bayangkan pada saat itu Yesus memandang Petrus dalam keheningan di malam yang hanya ada, Anda bisa bayangkan, hanya tentu tidak seperlempar jauh batunya ketika Yesus memandang Petrus dan mendengar Petrus menyangkal, aku tidak mengenal dia. Bayangkan kalau orang yang sangat mencintai dan sangat dicintai dan menyangkal, tentu pedih hati sakitnya. Yesus sangat sedih sekali karena Petrus menyangkal dia. Dan dalam kesendirian itu juga Yesus merasa tidak ada siapa-siapa lagi dipenjarakan dalam penjara. Nanti besok menjelang subuh pagi hari, Yesus diangkat dari lubang, dikatakanlah semacam lubang sumur tempat di mana Yesus dipenjarakan, dan diantar ke rumah imam dan diantar ke rumah Pilatus. Dan tentu ini merupakan peristiwa yang sangat menyedihkan sekali. Dari rumah Pilatus, Yesus mulai memikul salib sampai ke Bukit Golgota, dan itu tentu kita tahu kenal dengan nama Via Dolorosa. Tentu jalan itu sekarang amat, kita melewati pasar-pasar, orang berjualan kalau kita bersiara ke sana. Tapi suasana itu sangat terasa sekali bagi kita para pesiara kalau kita mengikutinya dengan memikul salib. Dan kita merasakan peristiwa 2000 tahun yang lalu itu akan sungguh menyedihkan sekali. Karena bayangkan Yesus diolok-olok, dan Yesus dipermalukan, dan Yesus dihina. Dan dalam keadaan seperti itu kita juga merasakan bagaimana kalau kita sepekan sebelumnya Yesus disambut sebagai seorang raja memasuki kota Yerusalem, dan sesudah itu dia dipermalukan, ditelanjangi, dicambuk, diludahi, dan ditelanjangi dan disalibkan. Sementara orang-orang yang mencintai dan mengasihinya menolak dan meninggalkan dia. Dan sangat istimewa yang mendampingi Yesus dalam penderitaannya itu adalah Bunda Maria yang kita lihat di belakang saya ini. Bunda Maria terus mengikuti dari rumah Pilatus sampai ke Bukit Golgota. Itulah tanda kesetiaan. Di balik cerita ini saya ingin mengatakan kesetiaan itu adalah satu komitmen. Petrus menyangkal Yesus, Maria tidak pernah menyangkal Yesus. Itulah kesetiaan dari Bunda Maria. Yang tentunya kita sebagai umat gereja Katolik itu harus belajar dari kesetiaan Bunda Maria. Kenapa Bunda Maria mendapat tempat yang istimewa dalam gereja? Karena penyerahan dan kesetiaan Bunda Maria tidak dapat luar biasa, tidak dapat dibandingkan dengan siapapun. Karena itu Bunda Maria mendapat tempat yang sangat istimewa dalam gereja. Maka kalau belajar dalam kesetiaan, belajarlah dari Bunda Maria. Setelah Yesus wafat di atas kayu salib dan diturunkan di Bukit Golgota, yang kita kenal sekarang sebagai tempat ziarah kita itu, dan Bunda Maria terkenal dengan patung Pieta yang dimana Bunda Maria memeluk Tuhan Yesus. Dan sesudah itu, bagaimana perasaan Bunda Maria menerima putranya dalam pelukannya, penuh dengan kesedihan. Sehingga dalam perjalanan ziarah ini, mengikuti ziarah, kalian kita akan mengikuti semua tempat-tempat itu. Dan tempat-tempat ini bukan hanya kita dengar, tetapi kita akan kunjungi dan di sana kita akan berdoa bersama-sama. Maka sangat istimewa kalau kita berziarah, kita bisa merasakan mempersiapkan diri yang sungguh. Dengan mempersiapkan diri yang sungguh, kita bisa merasakan kita berada pada saat di mana Yesus mengalami semua peristiwa itu. Sehingga perasaan dan rasa sukacita akan ada dalam pribadi kita. Dan tentu setelah pulang dari Holy Land kita berziarah, ada sesuatu yang luar biasa mengubah hidup kita. Yaitu apa?
Kita akan bukan hanya setiap pekan dalam masa Paskah kita membaharui janji baptis kita, tetapi kita diteguhkan iman kita. Apa yang kita yakini dan kita imani itu bukan hanya menjadi ucapan-ucapan, tetapi sungguh ada dalam hati kita. Karena itu kita percaya, bukan hanya apa yang kita lihat, tetapi apa juga yang kita dengar, apa yang kita dengar, tapi yang kita lihat langsung itu meneguhkan kita. Kadang juga kita manusia seperti Thomas, sebelum aku melihat, aku tidak percaya. Nah, karena itu kalau kita bersiara, tentu dengan kita melihat langsung tempat-tempat tersebut, ada sesuatu yang masuk ke dalam, bukan hanya lewat pikiran kita, tetapi apa yang kita pandang, yang kita lihat sendiri, dan kita dengan memandang dengan hati yang penuh iman. Ingat, saya menggarisbawahi, memandang dengan hati yang penuh iman. Kadang kita memandang dengan mata kita, tetapi pikiran kita, iman kita tidak ada. Ya, tetapi walaupun kita tidak melihat, kita tertutup mata kita, tapi kalau kita punya iman, mata hati kita tajam, maka kita berada dalam hadirat Allah. Teman-teman yang baik, tentu sekarang banyak mungkin yang ikut sebagai partisipan yang melihat, mendengar apa yang saya katakan ini dari kelompok Blessing. Sungguh bahagialah saya dapat kesempatan dan Irene boleh berbicara kepada banyak teman-teman yang ada dalam kelompok komunitas Blessing ini. Dan saya percaya Mario dan si Irene itu orang-orang yang luar biasa yang benar-benar mempersiapkan orang untuk bersiara. Bukan hanya pergi saja seperti wisatawan atau hanya orang pergi untuk turis, beda sekali. Tetapi kalian mempersiapkan orang untuk pergi bersiara. Sehingga benar-benar ada sesuatu yang indah. Sehingga satu ucapan saja mengenani hati, mengubah suasana orang dalam persiaran. Bersiara dengan insight, saya merasa sangat terbantu sekali. Karena orang-orang yang bersiara, orang-orang yang sudah dipersiapkan. Sehingga bukan hanya berjumpa aja pada waktu di airport dan pergi bersiara. Tetapi benar-benar mereka sudah mempersiapkan diri dan dipersiapkan. Si Irene, terima kasih kalau saya bersiara dengan kelompok dari Insight Tour itu benar-benar dipersiapkan orangnya. Sehingga saya begitu gampang, begitu mudah untuk mengantar orang bisa merasakan dan mengalami peristiwa apa yang kalau dalam perjalanan siara sungguh dirasakan dan dihayati. Sehingga ketika saya membaca kutipan kitab suci, entah di tempat peristiwa, contoh ketika Yesus mengubah air menjadi anggur di Kana tersebut, di mana orang merasa luar biasa, tidak ada yang mustahil, tidak ada yang mustahil, dan itu mereka amini. Dan ini tentunya suatu hal yang luar biasa. Sehingga ketika orang membaharui janji perkawinan, mereka yakin bahwa apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Apa yang mungkin sekian tahun lamanya mereka merasa bahwa susah untuk mengampuni. Mereka susah untuk menerima pasangan yang sudah berkhianat atau tidak setia. Tetapi mereka percaya oleh rahmat dan bantuan kasih Allah, mereka bisa diubah di tempat di mana Yesus mengubah air menjadi anggur. Ini satu hal yang luar biasa dari beberapa peristiwa pengalaman siara yang saya alami. Banyak orang meneteskan air mata keluarga-keluarga yang mungkin hal itu amat berat bagi dia, tetapi itu jadi mungkin bagi dia. Kalau Tuhan saja ada di sana untuk mengubah air menjadi anggur, mana mungkin saya yang percaya kepada Tuhan tidak mengubah hati pikiran saya yang telah beku sekian tahun lamanya untuk memaafkan, untuk selamanya, untuk tidak mau mencintai, mengasihi, dan hatiku menjadi berubah. Bukan kita yang berubah, hanya karena kita mau terbuka hati kita kepada Dia. Itulah peristiwa kami mengubah air anggur. Begitu banyak orang yang tidak percaya akan dengan Tuhan, proses. Tapi ketika Yesus berada di Mount Tabor, di mana ketika kita ada di sana, berubah rupa di hadapan Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Kadang kita juga mungkin ingin melihat mukjizat baru percaya. Tetapi dengan melihat Tuhan berubah rupa di hadapan Petrus, Yakobus, dan Yohanes, kita juga merasakan bagaimana Dia bisa mengubah kita lewat perjumpaan dengan Dia. Maka kalau kita berjumpa dengan bukan dengan pikiran, tapi dengan hati yang rindu, maka orang akan merasakan damai. Peristiwa itu yang terjadi di Mount Tabor beberapa kali ketika saya mengantar siara. Orang histeris,
berdoa, menangis luar biasa karena dia merasakan bahwa menampakkan diri kepada dia, mengatakan sesuatu kepadanya. Engkau selalu bimbang, engkau selalu ragu, engkau selalu takut, bahwa selalu bertanya, apakah memang adakah engkau Tuhan? Di saat itulah dia merasakan bahwa Tuhan menampakkan diri kepada dia dalam penglihatan, dalam hatinya, dan dia bertobat dengan sungguh. Pengalaman-pengalaman ini tentunya pengalaman yang meneguhkan kepada saya sebagai seorang imam yang selalu mengantar siara. Dan peristiwa-peristiwa itu tentunya menyentuh di hati saya. Dan peristiwa-peristiwa itu juga bagi pribadi saya adalah sabda yang hidup. Karena Tuhan berbicara langsung, bukan hanya 2000 tahun yang lalu, tetapi sampai saat ini Tuhan berbicara kepada kita. Dan dia tidak pernah berhenti mengatakan sesuatu kepada kita. Asalkan kita punya hati untuk membuka diri kita kepada dia, maka semuanya itu bisa terjadi dengan indah. Betapa bahagianya saya susah berhenti untuk berbicara kalau sudah mulai berbicara mengenai perjalanan siara ini ya. Karena sangat berkesan dan sangat mengalir dalam kehidupan saya berulang kali. Dari peristiwa satu ke tempat yang lain. Ketika Yesus datang ke sungai Yordan. Dan itu yang terjadi berulang-ulang kali. Ketika orang membaharui janji permandian di sungai Yordan. Mereka merasakan hidupnya jadi baru. Hidupnya menjadi begitu lebih ringan dan bahagia. Seakan-akan hidup begitu berat sekali ketika masuk ke sungai Yordan. Dan mereka menerima. Dan saya sebagai seorang imam dan mengulangi kata-kata, aku membaptis kamu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dan dicelupkan ataupun dipercik di sungai Yordan tersebut. Mereka merasa hidup menjadi baru. Seakan-akan mereka diberbaharui dan kemudian mereka menjadi manusia-manusia yang luar biasa. Karena apa? Seperti tanpa dosa lagi. Karena Tuhan tidak mengingat akan dosa, tapi Tuhan mau agar kita disucikan, dikuduskan, hidup yang baru, yang sungguh. Betapa banyak orang merasakan sukacita berada di sungai Yordan. Dan pernah saya mengalami satu upacara yang sangat panjang sekali di sungai Yordan. Yaitu apa? Hampir 3 jam mengulangi janji baptis. Dan hampir 3 jam ada di dalam sungai Yordan. Di sungai tersebut. Belum pernah dilakukan. Itu kalau tidak salah dengan Inside Tour. Ya. Sampai tour leader yang ada di Israel mengatakan, ini belum pernah sebagai saya pembawa tour leader sudah puluhan tahun, sudah 20 tahun, 30 tahun kali dia bilang. Baru kali ini ada satu kelompok di sungai Yordan sampai 3 jam. Itulah saya, sampai saya tidak merasa bahwa itu dingin tahu, tetapi membuat saya merasa bahagia melihat begitu banyak orang merasakan bagaimana mengalami apa yang sesungguhnya, yaitu apa? Permandian yang dia rasakan benar-benar memang masuk ke dalam hatinya sampai merasakan bahagia yang tak dapat dilukiskan dengan kata-kata. Sungguh luar biasa berbicara dalam hal perjalanan siara ini. Mario hanya memberi waktu saya 10 menit. Saya tidak tahu ini sudah berapa menit saya berbicara, tapi saya tidak mau berhenti berbicara. Mau berbicara terus, Mario. Ya, karena saya merasa bahwa kalau sudah dapat kesempatan, hanya lewat media sosial begini saja saya sudah bisa membayangkan. Karena saya mengingat pengalaman pandemi itu terakhir, yaitu saat dimana saya pada bulan Februari masih mengantar siara, dan sesudah itu pandemi dan kelompok yang ada di belakang saya tidak bisa masuk lagi. Tetapi saya masih mendapat kesempatan, dan itulah perjalanan terakhir saya ke luar negeri, untuk mengantar siara ke Holy Land. Sesudah itu sampai sekarang tidak lagi karena pandemi. Mudah-mudahan pandemi berlangsung, sudah pandemi selesai dan bisa mengantar siara lagi. Dan saya bersedia untuk mendampingi kalian-kalian yang rindu yang luar biasa. Dan saya pun rindu kembali untuk pergi bersiara, untuk bersama-sama merasakan berada dalam hadirat Tuhan di tempat di mana Yesus berbicara, di mana Yesus membuat mukjizat, di mana Yesus menyembuhkan, di mana Yesus membangkitkan orang mati. Dan itu sangat luar biasa. Tentu hanya kita dengar di gereja tiap minggu pastor berbicara, atau orang pembicara mengatakan ini, tetapi kita datang langsung ke tempat tersebut. Terima kasih Ci Airin, Mario, yang kalian sudah mempersiapkan teristimewa kelompok blessing. Saya yakin ada banyak yang rindu untuk pergi bersiara. Semoga ketika kita pergi bersiara lagi, dan bisa berjalan bersama-sama, napak tilas, dan bukan hanya membaca saja, tetapi kita ada di sana, dan kita ada bersama, dan kita merasakan berada bersama dengan Tuhan.
yang mengalami sengsara, wafat, dan bangkit. Dan untuk itulah kita merasa diteguhkan. Dan pada kesempatan ini juga saya secara pribadi mengucapkan terima kasih kepada komunitas Blessing yang selalu mensupport saya, entah di mana saja saya berada, dalam tugas pelayanan karya Reksa Pastoral sebagai seorang imam. Kalian selalu memberikan dukungan lewat doa-doa yang selalu mendoakan saya, dan juga membantu saya untuk membantu membangun hal-hal yang perlu untuk pelayanan dan untuk umat yang dimana saya layani, merasa mereka dicintai, merasa dibantu, merasa ditolong. Apalagi dalam masa pandemi begini, tidak gampang untuk membuat sesuatu. Saya terima kasih Anda sudah membantu saya membangun Gua Maria, membangun Jalan Salib, dan sekarang sedang membangun gereja yang besar. Mudah-mudahan kalian juga mau mengunjungi apa yang saya kerjakan di sini sebagai buah-buah hadiah dari begitu banyak orang, dan Anda semua termasuk yang membantu. Cik Irene, terima kasih untuk komunitas Blessing yang tentu memberi support kepada saya. Mario, terima kasih. Insight Tour, mudah-mudahan setelah pandemi bersama Paroki Stella Maris Siantan. Dan kalau saya sudah dikasih kesempatan berbicara begini, susah berhenti, tapi saya mau bicara terus, tapi cukuplah 10 menit. Ya, hujan sudah reda, saya mau pergi kerja lagi ulang. Karena saya diminta jam 4 mau ketemu dengan kalian. Dan saya sudah bagus dengan kalian cantik-cantik, yang tampan-tampan semuanya. Tentu saya sangat bahagia, sukacita. Akhir kata, saya mau bilang kepada Anda sekalian, kalau nanti pergi dengan Insight Tour, tentu pulang dengan bahagia sekali karena kamu telah dipersiapkan selama bertahun-tahun lamanya. Untuk bagi saya kalau mau pergi siara, kata mudah kalian untuk memahami dan lebih menghayati, meresapi lebih dalam karena kalian sudah dipersiapkan. Dengan demikian, tidak kerugi kalau kalian selalu di bawah bimbingan Cik Irene dalam komunitas Blessing karena kamu dipersiapkan secara baik-baik. Dan bukan hanya dipersiapkan, tapi hati kamu sungguh siap untuk pergi bersiara. Itu yang lebih luar biasa lagi. Biasanya pengalaman saya untuk mengantar siara karena kita berkumpul dari berbagai tempat dan mereka bersiara. Tetapi istimewanya dari Insight Tour karena sudah dipersiapkan. Jadi apa-apa yang sudah dipersiapkan itu sangat lebih gampang. Mereka bisa untuk masuk dalam perjalanan siara dan betul-betul mereka menghayatinya secara sungguh. Sebelum siara mereka sudah mempersiapkan hati mereka dan apa yang nantinya sudah diajarkan kira-kira. Jadi begitu sampai di sana begitu gampang mereka bisa nyambung gitu loh. Oh, ini yang dimaksudkan. Oh, ini yang maksudkan. Dan juga yang sangat indah karena di sana ada persaudaraan. Jadi sudah terbentuk persaudaraan sebelum bersiara sehingga mereka kompak. Begitu luar biasa kompaknya sehingga setiap perayaan entah itu yang namanya kita mau misa, semua sudah teratur dan lagu-lagunya dipilih dengan sangat tepat. Dan juga suasananya menunjang untuk orang lebih merasakan, waduh, dalam bahasa apa ya, pembahasan sudah terlihat sehingga belum seakan-akan kalau mau cari-cari lagi susah. Ini sudah dibentuk dengan demikian begitu cepat untuk mengalami, merasakan, oh sungguh saya berada dalam hadirat Allah dalam momen ini, ya. Sehingga ke tempat-tempat di mana kita bersiara, entah itu ada misalnya kalau kita ada di Bethlehem, kita merasakan bahwa kita sukacita, kabar sukacita, ya, di mana Bunda Maria melahirkan, waduh, rahmat sukacita bagi seorang ibu luar biasa merasakan bagaimana itu melahirkan, bagaimana itu sukacita dunia. Dan kalau seandainya kita tiba di tempat di mana Yesus mungkin ada di perjamuan terakhir, bagaimana merasakan kita ada bersama-sama dalam satu perjamuan. Dan berada di Taman Getsemani bisa merasakan mana Yesus penderitaan, ya. Kemudian apalagi di rumah Imam Agung Kayafas ketika di penjara dan ketika Yesus diantar ke rumah Pilatus dan akhirnya dia harus mengikuti sengsara.
dan akhirnya itu semua bisa rasakan cepat, lagu-lagunya, turginya, begitu bagus sudah dipersiapkan oleh Insight Tour. Sehingga bagi saya sebagai pendamping siara, sehingga kalau umpama jalan salib, saya bilang kamulah yang doa, nanti di bagian-bagian tertentu baru saya ambil bagian. Kalau siara-siara yang lalu, yang biasanya saya mengambil alih semuanya, sehingga begitu kompak, kekompakan, persaudaraan, dan persiapan batin itu sudah dibentuk. Itu indah sekali. Itu yang saya alami dari Insight Tour. Kalau ngantar Insight, mungkin saya tidak terlalu istilahnya kerja keras, ya, sehingga ketika saya berbicara begini, mereka sudah bisa. Apalagi kalau Cik Ayarin ikut, lebih gampang. Jadi begitu. Itu kesan saya. Ya. Oke, thank you Mami. Thank you PA Blessing. Dan terutama thank you banget buat waktunya Pastor Ho yang sudah mau meluangkan waktu untuk berbagi pengalaman dan renungan sore ini buat kita semua. Dan mungkin sebelum kita akhiri, boleh minta berkat dari Pastor ya, untuk kita akhiri sore hari ini, untuk kita kembali beraktivitas. Oke, baik. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, betapa bahagianya kami pada sore hari ini, walaupun hanya melalui media sosial kami boleh berjumpa dengan begitu banyak sahabat dalam komunitas Blessing, dan kami tentunya sangat berbahagia. Kebahagiaan ini tak dapat dilukiskan dengan kata-kata karena kami berbicara tentang perjalanan-perjalanan siara, perjalanan-perjalanan kunjungan yang sangat luar biasa yang meneguhkan iman kami, di mana kami bukan hanya mendengar lewat bacaan-bacaan Injil, tetapi kami nanti kalau ada kesempatan Tuhan, kami telah men-sharingkan bagaimana peristiwa itu terjadi di sana. Dan kalau nanti satu saat kami boleh dapat kesempatan pergi ke Tuhan, berbahagialah kami. Kami berdoa semoga anggota komunitas Blessing selalu diberikan rahmat kesehatan, diberikan kegembiraan dan sukacita, sehingga satu saat kami berjumpa tatap, dan kalau hal mungkin Tuhan kau izinkan kami boleh bersiara bersama-sama, kami sangat berbahagia bersukacita kembali bersama. Terima kasih Tuhan, berkatilah usaha dan pekerjaan, berkatilah keluarga, berkatilah apa saja ya Tuhan dalam kehidupan keluarga komunitas Blessing ini, sehingga mereka selalu dalam pelayanan saling melayani dengan kesungguhan hati, dan semoga mereka jauhkan dari segala kuasa-kuasa kegelapan. Semoga yang indah, yang bahagia, yang meneguhkan selalu ada dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan atas perjumpaan kami pada sore hari ini. Sebelum kami melanjutkan pekerjaan-pekerjaan pada sisa hari ini, biarlah Engkau selalu memberkati kami dengan berkat yang melimpah, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mario. Thank you Pastor. Doa kita juga sampai jumpa. Ya, semoga Pastor selalu sehat, penuh sukacita, dan terus menjadi berkat Pastor. Thank you. Terima kasih Mario. Thank you semua teman-teman yang bisa hadir. Sampai jumpa di lain kesempatan.